Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi bilangan pada bentuk akar. Nah, operasi apa saja sih yang digunakan pada bilangan bentuk akar seperti itu ya? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada operasi penjumlahan bilangan bentuk akar. Ya, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Oke, jadi keempat operasi itu digunakan pada bentuk akar. Nah, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Bisa kalian lihat di sini ya, di sifat-sifat ini. Lihat dia bentuk akarnya sejenis. Ini juga sejenis. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa penjumlahan dan pengurangan itu bisa berlaku apabila bentuk akarnya sejenis ya atau sama. Nah, yang dijumlahkan itu siapa? Yang dijumlahkan itu adalah bilangan yang di luar tanda akar. Seperti ini A ditambah C. Ini ya. Kemudian yang ini A dikurang C, yang ini. Bukan bilangan yang di dalam akar yang dijumlahkan, bukan. Ya, jadi jangan salah. Misalnya seperti ini, akar 2 ditambah 3 akar 2. Oke, jadi hasilnya bukan 3 akar 4 gitu ya. 3 akar 4 gitu ya. Salah ya. Jadi bukan bilangan yang di dalam akar yang dijumlahkan, tetapi bilangan yang di luar akar. Jadi itu salah. Nah, jadi berapakah hasil yang tepat? Nah, seperti ini. Perhatikan. Di sini, ini bukan berarti tidak ada bilangan di situ, tetapi ada, yaitu angka 1. Nah, di sini 3. Oke, 1 ditambah 3 jadi 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Lihat, akarnya sejenis, makanya bisa dijumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, pengurangan gimana? Ya sama, pengurangan juga seperti itu. Jadi, kamu bisa mengurang misalnya seperti ini. 3 akar 3 dikurang 5 akar 3. Misalnya seperti ini. Nah, perhatikan dulu pertama. Jenis akarnya udah sama atau belum? Sudah. Karena sudah berarti bisalah kita kurangkan. Nah, yang dikurang itu siapa? 3 dengan 5. 3 dikurang 5 berapa? Minus 2 akar 3. Oke, itulah jawabannya. Nah, inilah jawabannya. Kemudian misalnya 5 akar 6 ditambah 2 akar 12. Oke. Inilah soalnya. Misalnya ini adalah soalnya. Jadi kita harus lihat dulu apakah akarnya sejenis. Tidak. Tetapi akar ini kan masih bisa disederhanakan. Jadi harus kamu sederhanakan dulu. Ingat, matematika itu artinya sederhana. Jadi setiap bilangan yang masih disederhanakan, yang masih bisa disederhanakan, harus kamu sederhanakan. Oke, jadi 5 akar 6 ditambah 2 akar. Oke, 12 itu berapa dikali berapa? 4 dikali 3. Jadi sama dengan 5 akar 6 ya. Ditambah 2 ya, 2 yang ini dikali 2 lagi. 2 ini dari mana? Yaitu dari akar 4. Oke. Dikali akar 3. Oke. Jadi hasilnya adalah 5 akar 6 ditambah 4 akar 3. Nah, ini kira-kira masih bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena akarnya sudah tidak sejenis. Oke, jadi jawabanmu sampai di sini. Gampang kan? Pokoknya ingat saja, untuk penjumlahan dan pengurangan itu bentuk akarnya harus sejenis. Baru bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan, seperti itu. Oke, kita masuk ke operasi yang berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian ini.
Nah, bisa kalian lihat di sini sifatnya ya. Ini. Nah, untuk perkalian itu jenis akar tidak harus sama ya. Tapi bisa langsung dikali walaupun tidak sama, bisa kita kalikan. Begitu juga dengan bagi. Bagi juga seperti itu. Bentuk akar tidak harus sama atau jenis akar tidak harus sama, bisa dibagikan. Misalnya akar 2 dikali akar 3, oke hasilnya akar 6. Yang dikali itu adalah bilangan yang di dalam akar. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu adalah bilangan di luar akar. Nah, kalau perkalian seperti ini, ya yang dikali yang di dalam dengan dikali yang di dalam. Kalau misalnya ada bilangan di luar gitu ya, misalnya seperti sifat yang ini. Ini kan ada bilangan di luar, ada bilangan di dalam. Nah, yang dikali itu sama pasang-pasangan. Yang di luar dikali dengan yang di luar, yang di dalam dikalikan dengan yang di dalam. Untuk pembagian juga begitu, yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang di dalam dibagi yang di dalam. Ini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Kita lanjutkan merasionalkan penyebut yang ini. Merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Nah, maksudnya apa sih itu merasionalkan penyebut? Begini ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Nah, jika penyebut dari sebuah pecahan ya seperti ini. Pembilangnya itu A, penyebutnya itu adalah B akar C. Nah, ada bentuk akar di situ. Berarti penyebutnya itu adalah bentuk irasional. Nah, dalam menyederhanakan bentuk seperti ini, harus kalian kalikan soal tersebut dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya itu adalah B akar C, jadi dikalikan dengan sekawan akar C, yaitu akar C itu sendiri, itu kawannya. Itu adalah bentuk dari sekawannya. Nah, cara yang seperti inilah yang dikatakan dengan merasionalkan penyebut. Artinya bentuk irasional kita ubah menjadi bentuk rasional seperti itu. Ya. Nah, misalnya bentuk yang kedua seperti ini ya, atau seperti ini. Oke. Jadi kan yang di bawah itu atau penyebutnya itu adalah dalam bentuk penjumlahan A per B ditambah akar C. Ya. Nah, soal ini apabila bentuk soalnya seperti ini dikali juga lah dengan sekawan penyebutnya. Kalau penyebutnya berbentuk penjumlahan, maka dikalikan dengan sekawan yang berbentuk pengurangan. Ya, dikali dengan lawan dari sekawannya. Oke, kalau misalnya penjumlahan berarti nanti dikali dengan yang pengurangan. Kalau misalnya soalnya pengurangan seperti ini, berarti nanti ini dikali dengan yang bentuk penjumlahannya gitu. Ya, oke, kita langsung masuk aja ke contoh biar lebih paham. Misalnya tentang perkalian dulu ya. Iya. Misalnya 2 akar 3 dikali 3 akar 5. Oke. Ini sama dengan sama dengan. Nah, yang dikali itu adalah, ingat ya, yang dikali itu ya adalah yang di luar dengan yang di luar. Berarti 2 dikali 3 ya, 6. Kemudian yang di dalam dengan yang di dalam. Hasilnya adalah akar 15. Nah, jika pembagian gimana? Misalnya seperti ini. Akar 8 dibagi akar 2. Oke, hasilnya adalah akar 8 per 2. Akar 4. Oke, akar 4 berapa? 2. Nah, begini caranya. Gampang kan? Oke, nah misalnya kita menggunakan rasional penyebut. Karena kan ini penyebutnya irasional. Oke, kita tes. Akar 8 per akar 2 itu sama dengan akar 8, tulis lagi soalnya ya, per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kenapa Bu dikali akar 2 per akar 2? Karena penyebutnya adalah akar 2. Nah, caranya yaitu akar 8 dikali ke akar 2 berarti akar
16 per akar 2 dikali akar 2, akar 4. Oke, sama dengan akar 16 berapa? 4 dong. Ya kan? Akar 4 berapa? 2. Jadi hasilnya 4 dibagi 2 yaitu berapa? 2. Nah, ini dia. Sama ya dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya bisa langsung dibagi seperti yang ini, ya udah langsung aja bagikan, nggak usah pakai kali-kali penyebut ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa dibagi seperti ini, akar 7 dibagi 2 akar 3. Nah, ini kan penyebutnya juga masih belum bentuk rasional, jadi harus kita rasionalkan dulu. Nah, caranya yaitu tulis lagi soalnya, berarti akar 7 dibagi 2 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kenapa? Karena penyebutnya akar 3 gitu. Jadi sama dengan akar berapa? 7 dikali 3 21 per ini 2 ya, 2 dikali 1 di sini ya, tapi tidak pernah dituliskan, jadi kalian jangan lupa itu dikali ya. Kemudian akar 3 dikali akar 3 akar 9. Oke, sama dengan berapa? Akar 21 dibagi 2 dikali 3 sama dengan akar 21 per 6. Itulah hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit ya. Oke, kalian bisa lihat nggak ini? Oke, saya ubah warnanya dulu jadi biru misalnya ini ya. Akar 2 dikali akar 2 berapa hasilnya? Akar 4 ya. Yang ujung-ujungnya berapa? Ujungnya 2 juga, ya kan? Akar 2 dikali akar 2 hasil ujungnya 2 juga, yaitu bilangan yang di dalam akar itu sendiri gitu. Jadi ini seperti ini misalnya, akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 9 nih. Ujungnya berapa? 3 juga ini, ya kan? Jadi akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 juga. Jadi bisa kalian ambil kesimpulan bahwasanya kalau dalam perkalian ini biar lebih gampang aja ya, biar lebih cepat aja ngitungnya. Misalnya akar 5 dikali akar 5, ya udah langsung aja 5, ya kan? Karena akar 5 dikali akar 5 kan akar 25. Jadi bisa kamu sederhanakan buat aja jadi 5. Kemudian akar 11 dikali akar 11 ini misalnya, ya udah 11 gitu. Jadi kamu nanti langsung aja menjawab seperti ini ya. Oke, saya sambung contoh berikutnya. Contoh berikutnya untuk merasionalkan penyebut yang penyebutnya bentuk penjumlahan atau bentuk pengurangan. Oke, ini soalnya misalnya 2 per 3 ditambah akar 5 sama dengan, nah gitu. Tulis lagi soalnya, 2 per 3 ditambah akar 5 ya, kali. Oke, lihat. Ini kan penyebutnya dalam bentuk penjumlahan. Berarti kamu harus mengalihkan sekawan dari ini, yaitu dalam bentuk pengurangan. Berarti 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Ya. Gitu dia. Oke, sama dengan 2 ya, ini dikalikan kemari. Berarti 2 dikali 3 dikurang akar 5. Tutup kurung per. Ya, lihat yang ini ya. 3 dikali 3 9. Positif dikali negatif ya. Akar 5 dikali akar 5 ya, 5. Sama seperti yang tadi yang saya jelaskan. Oke, gitu cara mengalinya ya. Nah, kemudian sama dengan
2 dikali 3 kurang akar 5 tutup kurung per 4. Iya, 9 kurang 5 kan 4. Nah, kemudian sama dengan ini bisa dicoret ya, bisa, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 dapat 1, ini dibagi 2 dapat 2. Jadi hasilnya adalah 3 dikurang akar 5 per 2. Oke, inilah hasilnya. Oke, inilah hasil dari pembagian dengan cara merasionalkan penyebut. Ini nggak bisa lagi disederhanakan, Bu? Enggak bisa.